Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohman Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan keberkahan dalam hidup kita ya. Keberkahan ini satu yang penting sekali, satu yang hilang dalam kehidupan kita. Orang-orang hanya mengejar angka tetapi tidak berpikir kebaikan apa yang dapat dia lakukan dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Pelajaran-pelajaran kehidupan pada pertemuan terakhir itu tentang ancaman psikologis dan ekonomi kepada Nabi di Madinah, dan bagaimana itu meneguhkan kaum muslimin menjadi semakin solid, menjadi semakin percaya kepada janji-janji Allah. Tapi hari-hari pertama di Madinah itu menggambarkan betapa sulitnya keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bahwa hijrah bukan membuat masalah-masalah menjadi sirna, bukan. Justru kita jelaskan beberapa persoalan-persoalan yang jauh lebih kompleks dibanding ketika Nabi berada di Mekah. Hari ini kita bicara topik yang lebih umum untuk menjadi renungan bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, tentang bagaimana konsep perbaikan diri dalam kehidupan seorang mukmin. Saudara, tentu saja kita berbicara ini bukan karena kita sedang berada di awal tahun baru, bukan. Sebab tekad untuk berubah kalau dikaitkan dengan sesuatu yang ada di luar diri, maka potensi gagalnya sangat besar. Sebab tekad itu hubungannya dengan hati. Dia bisa muncul kapan saja. Pada saat muncul itu langsung lakukan. Makanya kalau orang menulis resolusi tahun 2025 misalnya, maka rata-rata itu gagal. Orang kalau bercita-cita, saya mau pakai hijab mulai Ramadan nanti, nggak kuat ya. Saya mau berhenti merokok awal tahun 2025, biasanya gagal. Sebab keinginan untuk berubah itu hubungannya di dalam diri. Begitu ada kesadaran di dalam diri untuk melakukan perbaikan, saat itu juga kita lakukan. Jadi pergantian tahun itu hanya peristiwa biasa. Peristiwa biasa. Apalagi dalam kehidupan seorang muslim, satu-satunya kalender yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalender Hijriyah, Qamariyah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran
fi kitabillah yauma an khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan ditetapkan dalam kitab ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan haram. Berarti 12 bulan yang Allah maksud bukan Januari, bukan Februari, Maret, April sampai Desember, bukan. Yang ada bulan haramnya adalah penanggalan qamariyah. Penanggalan berdasarkan edaran bulan mengelilingi bumi. Itu kalender yang diakui oleh syariat. Menarik ya, ayat yang saya bacakan tentang penanggalan tadi menarik sekali. Pertama, Allah menyebutkan secara spesifik tentang penanggalan. Yang kedua, Allah menyebut namanya sampai 2 kali. Inna iddatasy syuhur indallah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Kalimat indallah menunjukkan keagungan sesuatu. Inna dina indallahil Islam. Artinya mungkin agama banyak, tetapi yang diakui oleh Allah, yang diakreditasi oleh Allah hanya Islam. Penanggalan-penanggalan dalam sistem buatan manusia banyak, tapi penanggalan yang ditetapkan oleh Allah adalah penanggalan qamariyah ini, lunar calendar. Lalu Allah menyebutkan namanya sekali lagi, fi kitabillah, dalam kitab ketetapan Allah. Lalu di ayat itu Allah berkata, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Perhatikan, ayat tadi tidak bicara syariat apapun. Tidak ada Allah berkata tentang salat, tentang puasa, tentang zakat. Tidak ada. Tetapi Allah menyebut itulah agama yang lurus. Kenapa? Sebab banyak sekali syariat di dalam agama ini mengacu kepada penanggalan, dan itu adalah penanggalan qamariyah. Misal, hitungannya itu harus hitungan qamariyah dalam hidup kita. Mesti tahu kita usia kita itu secara qamariyah. Tanggal lahir hijriah kita itu berapa? Tanggal lahir hijriah anak kita berapa? Mesti tahu. Kenapa? Sebab hukum-hukum syar'i kaitannya dengan penanggalan itu. Tidak ada hubungannya dengan penanggalan Masehi. Nabi bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jangan lupa 7 tahun itu adalah 7 tahun dalam usia penanggalan hijriah. Penanggalan hijriah itu lebih singkat, lebih pendek, sekitar 11 hari setiap tahunnya. Jadi kalau orang baru memerintahkan anaknya ketika anaknya berumur 7 tahun dalam penanggalan Masehi, karena yang dia tahu cuma itu, maka 7 kali 11, 77 hari. Sudah 2,5 bulan dia terlambat. Dosa 2,5 bulan itu bukan satu yang ringan. Atau Allah Rasul sebutkan, wadribuhum wahum abna' tis'in. Pukul mereka ketika mereka berumur 9 tahun. Jadi hitungan-hitungan yang disebutkan dalam agama merujuk kepada penanggalan hijriah.
Maka bagi seorang muslim biasa sekali ketika terjadi pergantian tahun Masehi. Tidak ada yang istimewa. Apalagi dengan perayaan-perayaan yang menyerupai kaum lain. Banyak, Pak. Di masa Utsman bin Affan, seorang suami mengadu kepada beliau, tegakkan hukum. Sebab aku menikah dengan perempuan yang berzina sebelumnya. Aku baru menikah 6 bulan dan dia melahirkan. Dipanggil perempuan itu. Perempuan itu berkata, demi Allah aku tidak berzina. Aku baru melakukan hubungan suami istri setelah menikah dengannya. Tapi ini baru 6 bulan. Hampir perempuan ini dihukum. Tetapi Ali bin Abi Thalib datang dan berkata, sadaqatil mar'ah. Perempuan ini benar dengan klaimnya. Sebab Allah menyebutkan dalam salah satu ayat bahwa perempuan itu menyusui anaknya amaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Berapa bulan? 24. Di ayat lain Allah menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Perempuan mengandung dan menyusui 30 bulan. 30 kurang 24, 6 bulan. Dalam mazhab Syafi'i, hamil syar'i itu minimal 6 bulan. Jadi kalau ada seseorang hamil 6 bulan dan dia bilang bahwa dia tidak berzina, memang kurang bulan misalnya, wajib diterima oleh penguasa. Nah, hitungan ini hitungan kalender Qamariyah. Haul zakat penanggalan Qamariyah. Jadi tidak ada yang istimewa dari pergantian tahun. Kalau kita hari ini bicara tentang topik perbaikan diri, maka itu adalah topik biasa dalam kehidupan mukmin. Mereka melakukan muhasabah, evaluasi di dalam dirinya, merenung akan apa yang sudah dia lakukan untuk memperbaiki masa depannya, datang kapan saja dalam hidupnya. Sebab setiap orang mungkin melakukan kesalahan atau terlambat melakukan kebaikan. Dan itu perlu evaluasi. Asy'af bin Qais masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Berarti Nabi sudah berdakwah 21 tahun. Menyesal, menangis. Orang tanya, kenapa kamu menyesal sementara kamu sudah dapat hidayah masuk Islam? Asy'af bercerita, aku sudah dengar tentang ini lama sekali, kenapa baru terbuka sekarang? Pertama-tama Nabi menerima wahyu, Nabi belum berdakwah secara umum, secara terang-terangan. Beribadah pun Nabi kadang harus keluar kota Mekah, mencari tempat yang lebih tenang dan sepi. Suatu hari Nabi pergi ke arah Mina. Di situ ada Asy'af bin Qais bersama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Masuk Islamnya juga akhir-akhir, Abbas bin Abdul Muthalib ini. Mereka berdua melihat dari kejauhan ada 3 orang yang sedang berdiri menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah di sampingnya Ali jadi makmum,
Di belakangnya Khadijah, makmum perempuan. Asy'af tanya kepada Abbas, siapa mereka dan apa mereka lakukan? Kata Abbas, yang satu itu adalah ponakanku, dan dia mengaku nabi, mendapat wahyu, membawa risalah. Di sampingnya adalah ponakanku yang lain dari anak Abu Thalib. Saudara semua, Abdullah saudara Abbas, Abu Thalib saudara Abbas. Sedangkan di belakang adalah istri Muhammad. Kalau engkau mau, aku pertemukan engkau. Engkau mau tanya sesuatu tentang itu. Kata Ash'ab, udah kita ngomong bisnis aja. Dia datang untuk berdagang ke Mekah. Tidak tertarik. Coba, bagaimana penyesalan Ash'ab karena baru memeluk Islam ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Baik. Saudara, ada lagi bentuk evaluasi, merasa tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan, padahal luar biasa semua perjuangan dan apa yang dia lakukan untuk agama itu. Saya menukilkan satu kutipan yang sangat menyayat hati dari seorang panglima besar Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dinukilkan dalam kitab-kitab sejarah seperti Siyar Al-A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi atau Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Di akhir hayatnya Khalid bin Walid berkata, laqad syahidtu mi'ata zahfin aw nahwaha wa ma fi jasadi shibrun illa wa fihi darbatun bisayfin aw ta'natun birumhin aw ramyatun bisahmin wa ha ana amutu ala firashi hadfa anfi kama yamutul ba'ir fala namat a'yunul jubana. Di atas kasur kematiannya, Khalid bin Walid berkata, aku sudah mengikuti 100 perang lebih. 100 perang lebih. Udah bintang berapa tuh kalau jenderal? Dan tidak ada di tubuhku ini satu jengkal tempat pun kecuali ada bekas sayatan pedang atau tusukan tombak atau tembakan anak panah. Seluruh tubuh Khalid bin Walid menjadi saksi bagaimana dia benar-benar berjuang di medan perang. Tapi sekarang, kata Khalid, aku meninggal di atas kasur meringkuk seperti onta tua. Subhanallah. Saudara, Khalid bin Walid ini mengikuti 100 peperangan, yang besar atau yang kecil, tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Dia pernah berperang melawan adidaya di timur, yaitu Persia dan Irak. Kaum muslimin memperoleh kegemilangannya sampai peperangan itu disebut mengalirkan sungai dari darah. Saking banyaknya pasukan Persia yang tumbang pada hari itu. Begitu juga dia berperang melawan Romawi di barat. Dalam perang Yarmouk, lalu ikut sama-sama dapat membebaskan Baitul Maqdis pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama menyebutkan hikmah penting Khalid bin Walid tidak meninggal di medan perang. Kenapa?
Sebab dia diberi gelar oleh Rasulullah Saifullah, pedang Allah. Maka tidak layak pedang Allah dapat dikalahkan oleh musuh. Coba bayangkan kalau Khalid tumbang di medan peperangan, orang akan berkata, tuh pedang Allah kalah. Khalid tidak pernah kalah. Pedang Allah tidak bisa dikalahkan. Dia meninggal karena memang ajalnya. Tua, kan dimakan usia di atas kasurnya. Khalid bin Walid bukan sembarangan. Dari sejak hari-hari pertama memeluk Islam, langsung berperang di medan paling depan. Perang Mu'tah, di mana umat Islam kehilangan 3 panglima perang sekaligus. Hanya 3.000 pasukan yang dibawa keluar dari Madinah pada saat perang Mu'tah itu. Nabi pun sudah punya firasat. Nabi katakan, yang membawa bendera adalah Zaid bin Harithah, putra angkat Nabi dulu, sebelum ayat tentang pengangkatan anak turun. Kalau Zaid nanti jatuh, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah pula. Kalau Ja'far jatuh, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, seorang panglima yang terampil tapi juga jago dalam syair. Pujangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma berkata batas itu. 3.000 pasukan keluar dari Madinah, berhadapan dengan 200.000 pasukan. Sebab Romawi dapat bantuan 100.000 dari orang-orang Kristen di utara Jazirah Arab. Berkhianat dengan perjanjian bersama Rasulullah. 200.000. Perang berkecamuk. Dan kaum muslimin benar-benar kesulitan. Namun mereka berperang dengan gigih hingga akhirnya Zaid bin Harithah tumbang. Bendera langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib kemudian jatuh syahid pula. Bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah jatuh syahid lagi. Orang-orang mencari pemimpin dan mengangkat Khalid bin Walid. Kata Khalid, aku baru masuk Islam. Masih banyak sahabat-sahabat yang menyaksikan Badar. Tidak haus dengan kekuasaan dan pengakuan. Tapi orang-orang memaksa Khalid. Tidak ada yang lebih layak selain engkau, wahai Khalid. Maka Khalid mengatur strategi. Menyelamatkan kaum muslimin. Strategi yang sangat brilian. Perang pada waktu itu dihentikan karena gelap. Mulai malam, Khalid bin Walid mengatur strategi. Tahu kekuatan musuh. 3.000 orang berhadapan dengan 200.000. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Menukar posisi pasukan. Yang tadi siang berada di sayap kanan, besok pindah di sayap kiri. Yang sayap kiri pindah ke sayap kanan. Yang di depan pindah ke belakang, yang di belakang pindah ke depan. Sebagian pasukan ada yang harus mundur pelan-pelan jangan sampai ketahuan musuh. Bersembunyi dulu di balik bukit padat pasir. Ketika nanti perang sedang berkecamuk, yang di belakang ini berbaris agak jarang dengan kudanya berlari mengepulkan debu sebanyak mungkin.
biar musuh mengira ada bantuan baru. Subhanallah. Jadi ketika perang pada hari kedua itu, musuh terkejut. Ini bukan wajah yang kemarin. Rupanya sudah datang pasukan bantuan. Sehingga mereka menjadi ciut mentalnya. Dan itu menimbulkan kekacauan di tengah musuh. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba datang pasukan dari belakang tadi. Mereka semakin takut. Mengira itu adalah pasukan cadangan. Karena debu, tidak tahu berapa jumlah mereka. Padahal sedikit. Barulah Khalid mengambil strategi mundur secara teratur. Musuh tidak berani mengejar karena mengira itu bagian dari strategi. 9 pedang Khalid bin Walid patah. Hanya 1 pedang yang tersisa dari Yaman. Pedang sekelas Khalid bin Walid itu berarti bukan pedang sembarangan. Kalau 9 pedang digunakan dalam satu peperangan itu, berapa jumlah musuh yang bisa dia tumbang? Di akhir hayatnya, Khalid bin Walid masih merasa kurang, menyesal karena meninggal di atas tempat tidurnya. Dan ada satu lagi momentum di mana Khalid ingin memperbaiki dirinya sampai akhir hayatnya. Beberapa hari sebelum meninggal dunia itu, Khalid memegang mushaf Al-Quran dan berkata, jihad sudah menyibukkanku dari engkau. Menyesal dia tidak banyak membaca Al-Quran karena disibukkan oleh jihad di jalan Allah. Ibadah besar semua. Nanti pada hari terakhir hidup kita, kebayang nggak kalau kita pegang Quran? Maaf ya Quran, selama ini aku disibukkan oleh handphone, oleh media sosial, oleh waktu-waktu yang melalaikan. Bagaimana kita ini nanti menghadap Allah? Kalau sekiranya menunggu momentum-momentum besar melakukan perbaikan-perbaikan. Saudara-saudara, bagaimana seorang muslim melakukan perbaikan dalam hidupnya? Bagaimana? Dari mana memulai? Yang pertama-tama mesti kita lakukan ketika ingin melakukan perbaikan adalah kita lakukan tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual. Apapun persoalan dalam hidup ini, hubungan yang kuat dengan Allah akan memberikan ketenangan, membuat kita menjadi lebih fokus melakukan perbaikan di bidang apapun. Apa persoalan hari ini yang perlu kita perbaiki? Ekonomi, Ustaz. Berarti apakah kita akan melakukan tarbiyah maliyah, pembinaan ekonomi dulu, iktisadiyah, atau pembinaan ruh jiwa kita? Yang pertama-tama harus dilakukan adalah pembinaan jiwa. Mau memperbaiki ekonomi bangsa ini, perbaiki keagamaan mereka, perbaiki spiritual mereka. Orang kalau agamanya baik, hubungannya dengan Allah teguh, kuat, maka dalam praktek bermuamalah dia nggak mau nipu, dia nggak mau monopoli, dia tidak mau memanfaatkan keadaan. Semangatnya adalah semangat berbagi, semangat saling tolong menolong, semangat memudahkan. Itu akan membuat ekonomi tumbuh secara adil dalam praktek-praktek yang lebih penuh rahmat. Maka di barat pun
Orang kenal dengan meditasi spiritual untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus. Beruntung kita ini. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita menjadi pemeluk Islam dan memiliki instrumen yang menghubungkan kita terus-menerus dengan Allah. Setidaknya 5 kali sehari semalam ketika kita sholat. Dan melakukan seluruh aktivitas dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, terakhir saya ingin ingatkan diri saya dan semua jamaah. Kita ini adalah umat yang paling pendek umurnya dibanding umat-umat Nabi yang lain. Kalau kita ini biasa-biasa saja, kalah kita. Nggak bisa kita menyaingi mereka. Ada yang beriktikaf ratusan tahun. Ada yang berjihad di jalan Allah, berdakwah hampir 1000 tahun. Umur rata-rata umat ini hanya 60 sampai 70 tahun. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah buat instrumen-instrumen yang membuat kita dapat mengalahkan amal dan pahala umat-umat terdahulu. Itu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Apa instrumen itu? Yang pertama adalah industri niat. Jangan lupa. Ini menjadi instrumen penting yang bisa membuat amal kita mengalahkan amal umat Nabi Nuh, amal umat nabi-nabi terdahulu. Industri niat. Makanya banyak sekali kitab-kitab hadis yang memulai bahasan mereka dengan hadis niat. Sebab niat di dalam Islam itu ajaib sekali. Kenapa? Satu amalan dapat banyak pahala karena niat. Kita menghadiri kajian pada subuh ini, kumpul rame-rame satu kelurahan, pergi ke masjid, niat untuk sholat berjamaah, niat untuk menggugurkan dosa-dosa dalam setiap langkah ke masjid, niat untuk mendapatkan jaminan Allah, zimmatillah dalam hari ini, niat untuk silaturahim dengan pengurus-pengurus masjid yang lain, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk menjaga waktu, niat untuk mendapatkan keberkahan pagi seperti doa Nabi SAW, niat untuk i'tikaf di masjid. Subhanallah, satu aja. Anakmu tanya kepada istrimu, "Papa mana mah?" "Ke masjid." Remeh sekali, hanya pergi ke masjid, dekat dari rumah. Tetapi ayahnya sedang melakukan banyak sekali amalan-amalan yang mendulang pahala. Ketika kita mengkhatam Al-Quran, niatkan membaca Al-Quran untuk mendapatkan 10 kebaikan dalam setiap huruf. Kalau di Quran itu ada 300.000 huruf, sekitar 300.000 huruf, berarti ketika khatam kita mendapatkan 3 juta kebaikan. Kebaikan dalam standar Allah, ya. Bukan standar manusia, bukan. Niatkan untuk itu. Niatkan juga untuk taqarrub kepada Allah. Niatkan untuk tadabbur, biar hati kita terus terbuka kepada kebaikan. Sebab kalau kita cuma baca Quran, tidak tadabbur, hati kita terkunci. Dengar nasihat itu susah.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungi isi Al-Qur'an? Atau hati mereka terkunci? Niatkan untuk menjaga waktu, niatkan untuk memperbaiki bacaan, niatkan menuntut ilmu. Satu amalan dapat memperoleh banyak pahala karena niat. Banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, banyak amalan besar menjadi kecil karena niat. Yang kedua, keajaiban niat. Ketika seseorang berniat melakukan hal yang baik, jujur dalam niatnya, maka dia sudah dicatat satu pahala untuknya. Belum melakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalanginya sehingga dia tidak jadi melakukannya, dia sudah dapat kebaikan pahala itu. Satu kebaikan. Tapi ada yang lebih ajaib lagi. Dia tidak melakukan, dia dapat pahala dilipat gandakan 10. Apa itu? Orang yang biasa melakukan satu amalan, lalu karena ada uzur, ada halangan, dia tidak melakukan, dia dapat pahala seperti tanpa uzur itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan musafir, maka dia tetap dicatat pahalanya secara utuh seperti dia melakukan amalan-amalan ketika dia mukim dan dalam keadaan sehat. Jadi kalau Anda memang biasa bangun malam, bangun lebih awal, 15 menit saja sebelum waktu subuh, salat tahajud, dapat pahala itu. Tapi karena sangat letih, karena pekerjaan atau karena sakit, baru bangun setelah masuk waktu subuh, pahalanya dicatat sama seperti kita melakukan tahajud. Seorang perempuan setiap hari membaca Al-Quran. Ketika haid atau ketika ada urusan, ada kesibukan, dia tidak membaca Quran. Pahalanya sama seperti dia baca Quran. Dilipat gandakan 10. Nah, itu niat dalam Islam. Makanya mulai perbaikan dalam jiwa. Perbaikan niat. Perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita mulai perbaikan-perbaikan yang lain. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa rangkaian acara lain. Ya. Atau kalau ada di antara para asatidz ya, ingin menambahkan dan koreksi apa yang tadi kami sampaikan, silakan. Terima kasih sekali. Karena manusia selalu ada kesalahan-kesalahan. Lalu harus terbuka dengan perbaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Semoga sinergi antar masjid di Kelurahan Gandul ini terus menguat. Karena kita ingin membangun peradaban itu dari masjid, insya Allah. Mulai perbaikan itu dari masjid. Nabi mengontrol siapa yang sakit, siapa yang meninggal dunia, siapa yang kesusahan ekonominya, itu dari masjid. Nabi membiarkan para sahabat latihan perang di masjid, menerima delegasi di masjid, menjadi sentral dalam kehidupan di masjid. Dan para pengurus ini, para guru yang mengajar di masjid-masjid itu, insya Allah pahalanya besar sekali. Selain industri niat tadi, amalan-amalan yang membuat kita dapat pahala banyak adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Mu'allimina an-nasal khair wa yusalluna ahlus sama'i wal ard. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu, semua penduduk bumi, penduduk langit memohon ampun untuknya. Sampai ikan-ikan di lautan, hatta al-hut, hatta nimlatu fi juhriha, sampai semut-semut di sarang-sarangnya,
Berapa banyak jenis serangga di dunia ini. Berapa banyak jenis hewan laut, makhluk di laut di dunia ini. Semuanya memohon ampun untuk yang mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi jangan melihat remeh. Ini kan masjid kecil Ustaz. Ini jamaahnya cuma berapa orang. Jangan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am. Satu orang saja dapat hidayah melalui engkau lebih baik daripada onta merah. Simbol kendaraan paling bergengsi, paling prestisius di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka orang yang beramal nanti dia dapat pahala sama tanpa mengurangi pahala pelakunya, pelaku kebaikan itu. Jadi insya Allah Allah istiqamahkan kita semua ya, terus berkhidmat untuk umat, menjaga rumah Allah, menjaga waktu dan keberkahan hidup kita ini. Kita bisa hidup lebih tenang mengurus keluarga kita saja, tapi orang-orang yang ingin Allah tinggikan hidupnya adalah orang-orang yang mau berletih-letih mengurus agama dan umat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu-ibu ya. Syukran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.